Shalom, puji Tuhan. Hari ini meskipun kita tidak dapat beribadah bersama-sama karena PPKM lagi, tapi saya percaya damai sejahtera Allah melingkupi setiap kita semuanya, terutama makna ibadah. Nanti kita sama-sama belajar tentang makna ibadah dan kebenaran di dalam setiap pribadi kita mengenai hal-hal yang menyangkut ibadah dan yang terutama Allah yang kita pahami benar-benar di dalam kita beribadah itu bagaimana. Kita sama-sama akan belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa memohon segala kemampuan daripada Allah untuk memberikan kekuatan di dalam pikiran kita supaya kita mampu untuk dapat mengerti. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Nyata benar Tuhan, jika kami tanpa pertolongan daripada-Mu, tanpa kuasa Allah Roh Kudus menyertai kami sadar dan kami tahu Tuhan, kami di dunia yang terbatas ini, dengan segala kemampuan kami yang terbatas ini, kami sulit sekali untuk dapat mengerti, sulit sekali dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, yang begitu mulia, di mana kami ini adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa, dan kami di dalam keterbatasan kami sadar tanpa anugerah-Mu, tanpa kuasa daripada kuasa Roh-Mu, kami tidak akan mampu untuk dapat mengerti. Oleh sebab itu, sebelum kami dapat menerima berkat firman-Mu, kami butuh pertolongan daripada Engkau. Berikanlah kami hikmat, berikan kami satu kemampuan untuk dapat mengerti firman-Mu yang tidak terbatas ini. Demikian juga hamba-Mu, di mana hamba-Mu di dalam segala kesehatan yang telah Kau berikan kepada hamba-Mu. Hamba-Mu bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan dalam diri hamba-Mu. Meskipun hari ini hamba-Mu tidak dapat menyampaikan kebenaran firman di rumah-Mu, tetapi hamba-Mu percaya bahwa kuasa-Mu tetap menyertai hamba-Mu. Demikian juga Kau berikan hamba-Mu hikmat, akal budi, kemampuan untuk menyatakan isi hati-Mu, di mana hamba-Mu sadar tanpa pertolongan daripada Engkau, hamba-Mu gak mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, dengan segala permohonan, hamba-Mu memohon pimpinan Allah Roh Kudus untuk dapat membimbing hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini Tuhan. Terima kasih, kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam satu kuasa Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan semuanya, ya. Selamat berjumpa meskipun kita melalui video YouTube ini. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan tidak akan berkurang berkatnya, ya, asal kita semuanya mempersiapkan diri kita dengan baik, dengan benar. Saya percaya dan saya menyerahkan semuanya di dalam pimpinan Allah, bahwa semuanya yang mendengar akan diberkati. Kita semua akan membaca di dalam kitab Kejadian, ya, di dalam kitab Kejadian, di mana kita semua nanti akan belajar, ya, mengenai tentang makna ibadah, ya, yang benar itu bagaimana. Dan tanpa kita sadari bahwa selama ini mungkin di antara kita ada salah pengertian tentang makna ibadah. Bahkan ibadah bisa dijadikan sebuah ilah di dalam kehidupan kita.
Kita baca ya, bagaimana supaya kita bisa mempersiapkan diri kita ya di rumah Tuhan. Kita semua tahu bahwa Allah itu maha hadir ya, maha hadir, bahwa Allah itu maha kuasa, dia maha hadir, dia berdaulat, dia maha kasih, dia memiliki satu kemahaan. Dan kita semua sadar dan kita semua tahu bahwa Allah mampu ya. Secara pemikiran manusia kita tidak bisa menjangkau apa yang menjadi satu kemampuan Allah. Dia bisa hadir dimanapun juga ya. Bahkan di kitab Mazmur dikatakan bahwa aku sembunyi di liang kubur, aku bersembunyi dimanapun aku tidak bisa lepas dari kehadiranmu. Sampai berbicara seperti itu sama Mazmur. Dan kita pun juga mengerti soal ini, dan kita pun juga percaya dan kita amini bahwa Allah mampu hadir dimanapun juga kita berada, dan pada saat yang bersamaan bahkan pun dia bisa hadir di lain waktu yang tidak sama, di tempat yang sangat jauh, di Indonesia, di Amerika, di mana semua orang lagi berdoa, Allah hadir. Dan ini tidak terjangkau oleh pikiran kita, tidak terjangkau oleh akal kita. Tetapi kita harus percaya dan kita imani. Bagaimana caranya dia bisa hadir? Dia Allah. Yang penting seperti itu. Dan secara kemampuan akal kita tidak mungkin mampu bisa menyimak tentang hal itu, bisa mengerti tentang hal itu dengan pengetahuan kita, dengan akal kita yang sangat terbatas ini. Tetapi kita percaya bahwa dia mampu hadir dimanapun manusia berada, dimanapun manusia memohon. Dan ini kita bisa melihat kehadirannya secara nyata pada saat di sisi satu dunia ini memuliakan dia, di sisi lain memuliakan dia. Sama-sama mereka menerima kehadiran Allah secara luar biasa. Caranya bagaimana? Kita tidak bisa, dengan akal kita yang terbatas ini, kita tidak bisa mengetahui caranya bagaimana. Tetapi kita mengamini dan kita bisa merasakan dengan segala keterbatasan kita. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa Allah yang maha itu mampu melakukan hal yang demikian. Dan saya mulai berpikir, saat-saat ini kita seringkali beribadah di rumah sendiri, di gereja. Apa menjadi satu perbedaan pada saat kita beribadah di rumah sendiri atau di gereja? Nah, ini menjadi sebuah pemikiran di dalam iman saya. Saya berpikir, kalau saya sudah percaya dengan Allah, kenapa saya harus beribadah di gereja dan saya beribadah di rumah? Ada bedanya apa kalau saya tahu bahwa dia hadir dimanapun juga? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus tahu, mulai dalam perjanjian lama, Allah ingin menyatakan dirinya di rumah, ya, di bait Allah, seperti itu. Dan di bait Allah hadir, bukan berarti di bait Allah hadir dan di tempat lain Allah tidak hadir. Tetapi secara khusus, ya, secara khusus Allah menyatakan dirinya, dia hadir di bait Allah itu dengan satu pengertian. Nah, ini yang ingin saya kupas di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Apa hubungannya dengan yang tadi permulaan daripada pembukaan daripada kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini? Kejadian 2 pasal 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan
dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Jadi kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2, 15-17 ini, kita semua mengerti bahwa hubungan manusia dengan Allah pada waktu itu sedemikian baiknya, ya, sedemikian dekatnya, sehingga Allah bisa bercakap-cakap, Allah memberikan perintah. Manusia dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Luar biasa sekali, ya. Karena manusia melihat ada berpasang-pasang binatang jantan dan betina, bukan laki dan perempuan, ya, jantan dan betina. Dan Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia ciptaannya yang satu ini, sehingga Allah pun juga menciptakan lawan jenis daripada laki-laki itu, yaitu perempuan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya lah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki yang meninggalkan ini pekerjaan yang lain, tapi mereka semua telanjang, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu, ya. Tidak merasa malu itu bukan menandakan bahwa gak dikasih pakaian, gak diapa kok gak malu, bukan. Tapi ini satu pernyataan di mana mereka dengan Allah sedemikian dekatnya, ya. Mereka dengan Allah sedemikian hubungannya sedemikian baiknya. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam Kejadian pasalnya ketiga, ya, saya baca ini tentang, kalau ayat 1 kita berbicara tentang ular menggoda, ya, sampai dengan kejatuhan manusia, ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu memakannya, ini tipu muslihatnya iblis, ya, pasal ayat yang kelima, terbuka kamu akan menjadi seperti Allah dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini sering saya sudah ungkapkan bahwa itu cuma tipu muslihat semua. Tetapi coba kita baca mulai di dalam ayat yang ke-8. Setelah mereka jatuh dalam dosa, ya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, dan pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Yang menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kata telanjang ini bukan karena dia malu dia telanjang. Wong pada waktu zaman itu tidak ada manusia lain dan tidak ada satu perbandingan antara manusia yang telanjang dan tidak yang telanjang. Ya, pada waktu diciptakan tidak ada lah cuma Adam dan Hawa, tidak ada manusia selain Adam dan Hawa. Dan kata telanjang ini bukan satu pengertian tentang bahwa orang lain pakai pakaian, dia tidak pakai pakaian. Kalau sekarang kita berpikir saja, kalau kita cuma gara-gara gak berpakaian, kita ketemu sama Tuhan, kita merasa malu. Adam dan Hawa pada waktu itu, kenapa dia malu? Oh, dia tidak ada orang lain yang telanjang kok. Oh, tidak ada orang di sana selain dia dengan Adam. Tidak ada manusia lainnya belum tercipta, dia belum punya anak, belum apa.
Nah, kata telanjang ini menunjukkan satu hal, bahwa mereka di dalam kuasa dosa. Ya, mereka sudah dikuasai dosa dan mereka jatuh di dalam dosa karena penolakannya dia, ya, melakukan perintah Tuhan. Tetapi mereka membantah dan mereka melaksanakan dosa, sehingga hubungan mereka dengan Allah jauh. Hubungannya apa dengan ibadah yang akan saya nanti akan jelaskan. Terus Allah kalau kita lihat sampai dengan akhirnya, ya, manusia di Taman Eden, kalau kita lihat sampai ayat yang ketiga, mereka jatuh dalam dosa. Akhirnya bagaimana? Kita lihat di dalam ayat yang berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ya, salah satu dari kita mengerti, ya, tentang baik dan jahat, tetapi yang tidak sama dengan Allah. Manusia mengerti yang baik, tidak melakukan, tetapi malah yang jahat yang dilakukan. Tetapi kalau Allah, dia tidak sama dengan manusia. Dia tahu baik, dia pasti lakukan. Dia tahu jahat, dia tidak lakukan. Seperti itu. Sepertinya samanya itu cuma memiliki satu pengetahuan baik dan jahat, tetapi praktiknya sangat jauh dengan Allah. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Bukan berarti Allah takut benar-benar selesai, tetapi di mana pengertian tentang tidak boleh makan pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya, bukan berarti Allah takut sampai mereka nanti tidak bisa ditebus atau bagaimanapun juga. Tetapi ada satu hal di mana tidak bisa antara yang kudus dengan yang tidak kudus itu menjadi satu, nggak bisa. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil, dan ia menghalau manusia itu ke sebelah timur Taman Eden. Di tempatnya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyalanya dan menyamar-nyamar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini kalau kita baca seolah-olah kayak sebuah cerita bahwa kalau mereka nanti sampai makan buah pohon kehidupan dan mereka nanti bisa seperti Allah atau apa. Nanti kalau kita berpikir seperti itu lagi, kita jadi kacau, ya, kita jadi tidak benar semuanya. Tetapi tujuan daripada penulisan di dalam kitab Kejadian ini hubungannya dengan ibadah. Kita mulai sekarang makin dewasa di dalam iman, kita mulai mengerti di mana hubungan kita saat ini dengan Allah. Itu saya gambarkan seperti pada waktu manusia Adam dan Hawa. Bagi kita yang telah menerima keselamatan di dalam Kristus, itu hubungan kita dengan Allah saat ini seperti Adam dan Hawa yang sebelum jatuh di dalam dosa. Kita mampu datang di hadapan Allah bukan dengan satu ketakutan, kita mampu datang dengan sukacita, kita mampu datang dengan segala kemenangan di dalam Kristus terhadap kita datang di hadapan Allah. Nah, secara khusus, ya, Allah menyatakan dirinya di baitnya. Itu satu pernyataan di mana pada waktu kita mau datang di bait Allah, di gereja, itu kita mempersiapkan diri kita. Ya. Satu hal di mana seperti di dalam perjamuan kudus. Kenapa Kristus memberikan suatu perintah? Hendaknya kamu melakukan ini. Ya. Setelah Yesus naik ke surga, dia memberikan perintah. Kita harus melakukan satu perjamuan kudus terus. Perjamuan kudus jangan diartikan yang lain-lain. Jangan diartikan kalau kita melakukan perjamuan kudus, maka sakit penyakit kita pada waktu, bahkan ada beberapa orang ngomong kita betul-betul makan darahnya Yesus, kita betul-betul makan dagingnya Yesus, sehingga melalui darah dan dagingnya Yesus kita makan itu segala penyakit akan tersembuhkan. Bukan itu maksudnya. Kalau perjamuan kudus tujuannya seperti itu salah. Tapi perjamuan kudus dikatakan di dalam Korintus pasal 14 jelas sekali, 1 Korintus pasal 14, untuk memperingati, ya, salib itu sendiri, di mana Kristus telah mati bagi kita, ya, darahnya, tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan, dan pada waktu kita makan, kita sadar dan kita tahu, ya, bahwa kita telah menerima
tubuh Kristus. Kita telah menerima darahnya untuk segala keselamatan kita. Ya, sehingga pada waktu kita makan roti dan minum anggur itu, kita benar-benar boleh menerima kasih Kristus di dalam salib. Hanya itu saja yang kita terima, sehingga pada waktu Yesus memberikan perintah itu untuk supaya kita sadar setiap bulan, ya, setiap bulan atau setiap, tidak tahu ada yang 2 minggu sekali atau setiap bulan, terserah. Tetapi pada waktu kita melakukan hal itu dengan satu tujuan, supaya kita ingat selalu akan kasih Kristus yang telah memberikan hidup bagi kita. Sehingga kalau kita percaya bahwa kita telah ditebus dengan harga yang mahal oleh kuasanya di dalam salib itu, kita tidak layak lagi untuk melakukan dosa. Kita tidak boleh lagi melakukan dosa. Nah, demikian juga di dalam kitab Kejadian ini, di mana hubungan manusia dengan Allah yang pada waktu Kejadian pasal 2 jelas sekali begitu baik. Allah memberikan perintah, Allah bersama dengan manusia bekerja sama. Kalau saya sampai ngomong seperti itu, ayo, dia yang menciptakan segala binatang, kamu kasih perintah. Betapa harmonisnya hubungan itu. Tetapi karena dosa, ya, karena dosa, manusia kehilangan hubungan yang baik itu dengan Allah. Dan kita lihat di dalam kitab Keluaran, Allah mulai lagi menyatakan dirinya di baitnya. Kaum Israel disuruh membangun bait Allah. Dan Allah menyatakan, aku akan hadir di tempat ini. Ya, pada waktu itu, yang boleh datang di hadapannya, yang bisa datang di hadapannya, hanya imam-imam. Itu pun gak sembarangan. Pada waktu masuk di ruangan Maha Kudus, mereka kalau ada pemikirannya yang salah, mereka langsung mati. Tetapi karena karya Kristus, ya, itu tirai itu disobek, ya, segala syariat-syariat agama itu disobek, ya, dan mulai saat itu juga kita bisa datang di hadapan Allah melalui salib Kristus. Itu satu hal yang sangat luar biasa, satu hal yang sangat dahsyat, satu hal yang sangat hebat. Itu anugerah Allah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Kita dikembalikan lagi, ya, hubungan kita dengan Allah melalui Kristus. Ini satu hal yang dahsyat. Dan pada waktu kita datang di sebuah gereja dan kita sadar bahwa Allah hadir di rumahnya, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita betul-betul ada satu keinginan untuk beribadah, ada satu keinginan datang di rumah gereja itu, betul-betul memiliki satu keinginan hati, ya, bahwa aku ini ingin datang di hadapan Allah yang Maha Kudus. Aku ingin memuliakan Dia, aku ingin menyembah Dia, aku ingin melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Dia. Atau hanya sekedar kita datang di gereja melakukan satu kewajiban, ritual-ritual agama. Aku datang, pokoknya aku sudah datang, aku sudah berdoa, aku sudah melakukan kewajiban, dan setelah itu aku bebas melakukan hal-hal yang lain. Banyak sekali orang yang seperti itu. Ya, supaya tidak terganggu hari Minggu, berusaha datang pagi-pagi di gereja, ya, cepat. Kalau sudah melakukan satu kewajiban, ya, kewajiban beribadahnya, pokok aku sudah datang jam 7 sampai dengan jam setengah 10, dan aku sudah melakukan kewajiban, sisanya aku bisa lakukan bebas seenakku sendiri, karena aku sudah melakukan kewajiban. Kalau tujuannya hanya seperti itu, beribadah karena kewajiban-kewajiban itu menjadi satu ilah di dalam kehidupan kita, ibadah itu salah. Tetapi hendaknya bukan seperti itu, karena jelas sekali di gereja itu dikatakan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berkumpul 2 orang dalam namaku, berarti orang percaya. Itu berbicara tentang apa? Tentang gereja. Kita datang bersama-sama, kita merindukan Dia, kita berkumpul, kita ingin menyatakan satu hal di dalam hati kita untuk memuliakan Dia di sebuah gereja, rumah Tuhan.
Kita percaya Allah hadir di tengah-tengah kita. Nah, itu ada satu hal yang menjadi kerinduan kita. Tanpa Kristus, semua manusia tidak bisa datang di hadapan Tuhan. Tanpa Kristus, semua orang karena dosa, dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 3, gak bisa seorang pun yang bisa datang di hadapan Allah. Tetapi karena Kristus, kita mampu datang di hadapan Allah. Dan dibangun kembali di dalam kitab Keluaran. Allah ingin menyatakan dirinya di baitnya. Nah, semua orang kalau mau menghampiri dia harus dengan tata cara agamawi yang sangat luar biasa. Dan ini celakanya sampai saat ini masih dipakai oleh beberapa orang tanpa mengerti. Pokoknya datang di sebuah gereja sudah melakukan syariat-syariat agama, datang memuji, menyembah, tepuk tangan. Pokok aku sudah lakukan itu, membeli persembahan, membeli perpuluhan, beres urusan itu sudah beres berarti. Kalau yang itu yang menjadi pemikiran kita, nggak ada bedanya. Tanpa Kristus, tidak ada artinya Kristus di dalam hidupmu, di dalam hidup kita. Karena apa? Yang kita lakukan nggak ada bedanya dengan satu harapan bahwa tujuan kita sudah tercapai karena kita sudah melakukan syariat-syariat agama itu. Itu kita lakukan semua kalau kita datang. Kita harus mulai mengerti. Aku datang, aku mau memuja Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan. Karena apa aku harus menyembah Tuhan? Karena apa aku harus memuji Dia? Karena apa aku harus datang di hari Minggu ini? Kalau itu hadir dalam kehidupan kita, baru makna ibadah itu betul-betul ada dalam kehidupan kita. Karena saya khawatir, hari-hari ini karena pandemi COVID, kita nggak datang ke rumah Tuhan. Orang-orang yang cuma berpikirannya, aku nggak bisa datang ke beribadah, aku rasanya kehilangan sesuatu. Kehilangannya itu apa? Kalau kehilangannya biasanya bisa bersekutu, bisa menyembah Tuhan. Aku rindu untuk datang menyembah Tuhan. Aku rindu untuk mendengarkan firman-Nya. Aku rindu untuk dinasehati melalui firman-Nya. Aku rindu untuk memberikan satu persembahan ke rumah Tuhan. Aku rindu untuk menyatakan satu kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidupku. Kalau itu yang menjadi kerinduannya, gak apa-apa. Tetapi kalau, waduh, aku sudah lama, aku gak bisa ke gereja, aku gak bisa melakukan ritual-ritual ini, nanti Tuhan marah sama aku. Karena ritual-ritualnya itu menjadi satu ilah di dalam kehidupannya. Pengertiannya seperti itu. Nggak boleh. Yang menjadi satu makna ibadah itu bukan di sana. Yang harus menjadi satu makna ibadah di dalam kehidupan kita harus benar-benar nyata. Sehingga meskipun hari ini kita tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan, kita di rumah masing-masing, tetapi ada satu kerinduan. Tuhan, kami tidak bisa berkumpul di rumah-Mu, tapi aku tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini meskipun aku sendirian, satu kerinduan yang ada dalam hatiku. Aku ingin menyembah-Mu Tuhan. Aku ingin memuliakan Kau Tuhan. Kerinduan ini hendaknya Tuhan, Kau memberikan satu kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul lagi di rumah-Mu. Sehingga pada saat kami menyembah-Mu, kami memuliakan Kau, bukan saja kami bisa merasakan hadirat-Mu, tapi kami bisa satu dengan yang lain, bisa memuliakan dan meninggikan Engkau. Ini harus menjadi kerinduan kita. Ini yang harus ada di dalam hati kita. Sehingga bukan satu hal di mana kalau aku tidak bisa datang di rumah Tuhan, aku kehilangan ritual-ritual itu. Dan aku merasa bahwa aku karena apa? Semua ibadahnya itu menuju kepada dirinya. Bukan semua ibadah itu menuju untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi segala ibadah itu mengarah kepada dirinya. Padahal semua ibadah itu harusnya mengarah kepada Tuhan. Ya, kita sadar dan kita tahu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, diusir dari Taman Eden. Bukan berarti
eh, dia keluar dari Taman Eden, dia tidak berjumpa dengan Allah. Bukan. Pengertiannya dia tidak bisa berdekatan dengan Allah karena dosa-dosanya. Tapi Allah tetap menghampiri mereka. Dibuktikan dengan apa? Allah yang bertanya. Allah yang memberikan cawan untuk menutupi auratnya. Allah yang tetap mengasihi. Allah yang memberikan jalan. Betapa luar biasa kasih Allah dalam kehidupan manusia. Demikian juga kita. Apalagi sekarang kita setelah menerima Kristus dalam kehidupan kita. Yesus sudah diberikan dalam kehidupan kita. Dan kita diberi kesempatan untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Tetapi karena masalah COVID ini, kita tidak datang di rumah Tuhan. Nah ini bagi saya yang memegang tentang segala sesuatu tidak ada di luar kuasa Tuhan. Mau COVID, mau apa, semua ada di dalam kuasanya. Dan saya mengambil maknanya, hikmahnya, dengan beberapa kali kita buka gereja, akhirnya ditutup lagi. Buka gereja, ditutup lagi. Dan kita mulai mengintrospeksi diri. Karena ada beberapa orang, setelah gereja ditutup, mulai hatinya menjadi kendu. Mulai hatinya menjadi tidak semangat lagi di gereja. Karena tidak ada satu kerinduan. Bahkan mungkin karena sudah lama tidak ke gereja, sudah kebiasaan berlakukan dosa, pada waktu mau datang di gereja, dia sadar pada waktu datang di gereja dia akan berjumpa dengan Tuhan. Dia mulai sadar, rasa ketakutan, rasa tidak enak. Akhirnya dengan segala alasan malah tidak datang di gereja. Seperti Adam dan Hawa, setelah jatuh dalam dosa, tidak berani berjumpa dengan Tuhan, bersembunyi, malah jauh bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak di gereja hari ini, meskipun kita tidak bisa bersatu, berkumpul, memuliakan Dia, tetapi kita di rumah masing-masing ada satu kerinduan. Tuhan, aku rindu Tuhan. Ya, bukan cuma nyanyi Tuhan, aku rindu, bukan seperti itu. Tetapi benar-benar maknanya harus mengerti. Pada waktu menyembah, tangannya diangkat. Bukan cuma karena keluh kesahnya kita, tetapi pada waktu menyembah benar-benar dia ditinggikan di dalam kehidupan kita, karena hanya Dia yang layak ditinggikan. Bukan dengan cakup meninggikan Dia nanti Dia membalas, memberi aku berkat, bukan seperti itu. Tetapi memang Dia harus ditinggikan, dan kita rindu untuk memuliakan Dia di rumahnya. Demikian juga kita rindu dengan kefirman-Nya, kita rindu dengan apa? Itu bukan cuma sekedar kerutinitas ataupun sekedar secara agamawis kita melaksanakan hal itu. Ya kalau itu yang ada dalam pikiran kita, maka ibadah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak beribadah, kita kalau tidak datang di rumah Tuhan, kita merasa rugi, kita merasa salah, kita merasa gak betul, salah ruginya itu karena apa? Karena takut dihukum, karena nanti kita tidak menerima berkat-berkatnya, ya berarti ibadah itu menjadi ilah dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita nggak bisa beribadah bersama karena COVID, karena ini, bukan yang itu jadi persoalan, tetapi ada satu kerinduan. Aku ingin memuliakan Dia. Dimana pada waktu yang lampau, aku ada satu kerinduan, mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu artinya apa? Dalam kehidupan kita, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, cara kita bekerja. Aku kalau lakukan hal ini, aku dosa ini, aku minggu nanti mau bertemu dengan Dia, aku sulit sekali bisa berhadapan dengan Dia. Ada rasa ketakutan karena lakukan dosa. Itu rasa rindu kita untuk memuliakan Dia. Oh, kalau aku lakukan hal ini tidak benar di dalam hari-hari biasa ini, nanti aku pada waktu berjumpa dengan Dia, aku tidak ada hati untuk datang di hadapannya. Malah yang terjadi aku menerima satu ketakutan.
Hendaknya itu ada dalam kehidupan kita, bukan terbalik. Aku lakukan dosa Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, nanti Minggu aku datang minta ampun beres. Bukan seperti itu bukan mempersiapkan diri, ya, di mana Allah ini dimuliakan. Tetapi ritual agama dijadikan ilah. Karena apa? Dengan kita datang di hari Minggu, kita mempersembahkan sesuatu untuk menebus dosa kita. Padahal dosa kita yang yang menebus itu Kristus, bukan kita. Kita nggak mampu. Dengan segala ritual agama, dengan segala kebaikan kita nggak mampu menebus dosa kita. Nah, pengertian yang seperti ini harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Saya tidak memperpanjang lagi, ya, tetapi hendaknya ini harus melekat di dalam hati kita, ya. Dan saya percaya jika mendengarkan firman Tuhan hari ini dari awal sampai akhir pasti menerima berkat. Tetapi kalau mendengarkan awal-awalnya saja, kita akan menjadi satu kebingungan dalam mendengarkan firman ini. Dan kita tutup di dalam doa. Ya, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jika yang lampau, ya, sebelum adanya COVID ini, jika kami sudah melaksanakan ibadah, kami merasa lega. Karena kami merasa bahwa segala dosa-dosa sudah kami tebus dengan perbuatan kami di dalam ibadah itu. Kami gak sadar bahwa ibadah sudah kami jadikan berhala dalam kehidupan kami. Padahal di dalam setiap ibadah, makna ibadah, di mana Allah menyatakan dirinya di rumahnya, kami datang, ya, bukan membawa korban dosa, tetapi kami datang membawa korban ucapan syukur. Kami diberi kesempatan untuk menyembah Allah yang mulia. Kami diberi kesempatan menerima nasihat dan teguran melalui firman-Nya. Kami diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik di dalam hidup kami melalui persembahan-persembahan yang kami lakukan. Itu menjadi kerinduan kami. Karena Kristus telah memberikan hidup bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau tanpa sadar yang selama ini di dalam setiap ibadah kami melakukan satu kesalahan-kesalahan di dalam pola pikir kami. Ampuni kami, dan kami mau berubah, dan kami mau dirubah melalui kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam keterbatasan hamba-Mu menyampaikan renungan ini, Kau sempurnakan. Haleluya. Amin.